Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Nutabi'u Darsana ma'al kitab Ta'jilin Nada Bisarhi Qadrin Nada. Wasalna Safhah Al-Khamisah wal Khamsin Ba'dal Mi'ah. Babu la an-nafiyati lil jinsi. Bab la nafiyah lil jinsi. Nafiyah itu adalah naat untuk la ya. Kalau la-nya marfu, nafiyah marfu. Yani la tentu pada posisi jar, nafiyah juga jar. Nafiyah yakni menafikan, meniadakan, lil jinsi untuk jenis. Disebutkan bab ini setelah inna dan saudari-saudarinya karena amalannya sama ya. Amalannya seperti inna dan saudari-saudarinya. Tapi mengapa dipisahkan? Karena ada kekhususan sebagaimana akan disebutkan nanti ya. Kalau inna dan saudari-saudarinya menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya, la nafiyah lil jinsi juga sama ya. Tetapi ada kekhususan, yaitu dia beramalan khusus untuk isim-isim nakiroh. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, wa mislu inna la an-nafiyatu lil jinsi. Dan seperti inna adalah la nafiyah lil jinsi. La untuk menafikan jenis. Misalnya kita mengatakan la rajulun fiddari. Ini untuk menafikan mufrad dan ada kemungkinan untuk menafikan jenis juga. Tidak ada seorang laki-laki di rumah atau tidak seorang laki-laki di rumah. Bisa jadi ada dua orang laki-laki ya. Tapi kalau la rajula fiddari, la rajula fiddari, tidak ada laki-laki di rumah, maka satu ya ndak, dua ya tidak ya. Dan ya jumlah apapun tidak, pokoknya tidak ada laki-laki. Beda kalau kita mengatakan la rajulun fiddari. Bisa jadi ada selain satu laki-laki, dua laki-laki, tiga laki-laki ya, dan selainnya. Tapi kalau la rajula itu tidak ada sama sekali, maka disebut la nafiyah lil jinsi. Amalannya sama dengan inna, yaitu menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Lakin amaluha khosun bin nakirati al-muttasilati biha. Akan tetapi amalan la ini, la nafiyah lil jinsi, khusus pada nakiroh. Bukan hanya nakiroh saja, tapi ada syarat lagi, yaitu yang bersambung dengannya ya, yang bersambung dengannya. Kalau enggak bersambung, maka tidak jadi beramalan. Misalnya la rajulun fiddari
Kalau ini la nafiyah saja, tidak la nafiyah lil jinsi. Kalau kita mengatakan la rajulun fid dari, maka ini ada kemungkinan bahwa memang tidak ada laki-laki. Paham? Tapi ada kemungkinan lain, yaitu yang di rumah itu bukan hanya seorang, bisa saja dua, ya. Ini la nafiyah saja. Kalau la nafiyah lil jinsi, kita mengatakan la rajula fid dari. Kalau dikatakan seperti ini, maka satu yang enggak ada, dua yang enggak, pokoknya enggak ada laki-laki, ya. Syaratnya nakiroh, ini nakiroh. Dan syaratnya lagi bersambung dengan la ini. Kalau misalnya enggak bersambung, khobarnya di depan misalnya la fid dari rajulun. Kalau ini tidak bisa beramalan la. Kenapa? Karena enggak nyambung dengan isimnya, dipisahkan dengan khobarnya. La fid dari rajulun, la fiha gaulun, kama sayati, ya. Itu insyaallah maksudnya yaitu lakin amaluha khasun bin nakiratil muttasilati biha. Akan tetapi amalannya khusus kepada nakirah-nakirah yang bersambung dengannya. Nahwu, contoh la sahiba ilmin mamkutun, tidak ada pemilik ilmu itu yang dibenci, ya, atau yang dimurkai. Tidak ada pemilik ilmu yang dibenci. Ini la nafiyah lil jinsi, sahiba isimnya. Wala isyrina dirhaman indi, dan tidak ada 20 dirham padaku. Wa in kana ismuha ghaira mudhafin wala shibhihi bunya alal fathi, ya. Kemudian beliau menyebutkan hukum dari isim la. Jika isimnya itu tidak mudhaf wala shibhihi, dan tidak pula semisal mudhaf, ya, maka dimabnikan atas fathah. Dimabnikan atas fathah. Fi nahwi, pada semisal kata la rajula wala rijala. La rajula wala rijala. Tidak ada laki-laki dan tidak ada pula para laki-laki. Wa alaihi au alal kasri fi nahwi la muslimati, dan atasnya, mana atasnya? Fahimtum? Maksudnya mabni atas fathah. Au alal kasri, atau dengan kasroh mabni fi nahwi la muslimati, tidak ada para muslimah. Wa alal ya'i, dan mabni di atas ya fi nahwi pada semisal la rajulaini wala muslimaini. Tidak ada dua laki-laki dan tidak ada dua muslim. 6. Perhatikan pada kalimat wa in kana ismuha ghaira mudhafin wala shibhihi. Jika isimnya itu tidak mudhaf dan tidak semisal mudhaf, bunya alal fathi, dia dimabnikan atas fathah, yaitu yang diberi contoh oleh Ibnu Hisham ini. Misalnya kita katakan la rajula fid dari, la rajula fid dari, maka bagaimana i'rab rajula ini, ya? Maka dia adalah la rajula ini adalah mabni atas fathah, ya. Isim la mabni atas fathah. Faham? Contoh la rajula wala rijal. Lihat Ibnu Hisham mengatakan bunya alal fathi, ya, mabni atas fathah. Jadi kita tidak mengatakan semisal ini mansub, tidak.
tapi mabni atas fathah. Beliau memberikan contoh la rajula wala rijala. Ini beliau memberikan contoh pertama isim mufrad, kedua jamak taksir. Rajula wala rijala. Kemudian perhatikan setelahnya, wa alaihi au alal kasri, dan atasnya, yakni atas fathah, mabni atas fathah, au alal kasri atau mabni atas kasroh, fi nahwi la muslimati. Ini la muslimati. Muslimati jamak muannas salim ya. Kalau jamak muannas salim nasabnya dengan apa? Kasroh ya. Tapi ini tidak dianggap mansub dengan kasroh, enggak. Tapi dikatakan apa? Mabni dengan kasroh. Tapi pada muslimat ini boleh juga mabni atas fathah, la muslimata. Itu maksud perkataan beliau, wa alaihi, dan atasnya, yakni mabni atas fathah, au alal kasri atau alas kasroh, fi nahwi la muslimati, pada semisal la muslimati, yakni jamak muannas salim ya. Kemudian wa alal ya, dan mabni atas ya, mabni dengan ya, fi nahwi, pada semisal la rajulaini. Rajulaini isim apa ini? Musanna ya, isim musanna. Terus wala muslimina. Muslimina isim apa? Jamak mudzakkar salim. Masing-masing musanna dan jamak mudzakkar salim nasabnya dengan apa? Nasabnya dengan ya ya. Isim musanna rofaknya dengan alif, nasabnya dengan ya, jirnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan ya, jirnya dengan ya. Nah, dari sini semua ya, maka kalau isim la nafiyah lil jinsi ini tidak mudhof ya, tidak mudhof dan tidak semisal mudhof. Kalau mudhof itu semisal la sohiba ilmin tadi, itu kan mudhof. Kalau tidak mudhof dan tidak semisal mudhof, tidak seperti mudhof, maka bagaimana isim la? Isim la itu adalah mabni ala ma yunsabu alaihi. Ya, ini teorinya begitu. Mabni atas apa yang dia dinasabkan, ya kan? Isim mufrad nasabnya apa? Fathah. Makanya isim la ini mabni atas fathah. Jamak muannas salim nasabnya apa? Kasroh. Maka ini mabni atas kasroh. Tapi khusus jamak muannas salim boleh mabni atas fathah isim la. Isim musanna apa? Nasabnya dengan ya. Makanya isim la ini disebut mabni atas ya, ya, bukan nasab dengan ya, tapi apa? Mabni atas ya. Ini khusus kalau bukan mudhof ya. Jamak mudzakkar salim nasabnya dengan ya. Maka isim la di sini disebut mabni atas ya. Ya, paham? Ini beda istilah, tapi bentuknya ya sama ya. Nah, tapi nanti ada konsekuensinya yang berbeda. Bedanya apa? Bedanya kalau seperti ini ya, la rajula, la muslimati, ini memang tidak bisa dikatakan nasab dengan alif, dengan fathah. Kenapa? Karena ada perbedaan. Kalau isim nakirah harusnya kan ditanwin, ya kan? Nah, kalau ditanwin itu baru dikatakan nasab dengan fathah. Nanti kalau mudhof, tanwin kan hilang, ya. Maka bisa dianggap itu apa? Nasab, bisa dianggap mabni. Tapi di sini kan nggak bisa dianggap nasab, karena harusnya ditanwin kan nggak ditanwin. Nah, harusnya ditanwin kan nggak ditanwin, ya kan? Ini bedanya dengan inna. Inna rojulan, ya, inna rojulan kan ditanwin. Kalau la ndak, la rojula. Nah, yeah. Paham? Sampai sini paham? Ini baru pembahasan apa? Kalau
Isim la itu tidak mudhof ya, tidak mudhof. Dalam pengertian mufrad, tidak mudhof, tidak semisal mudhof. Maksudnya gitu, mabni dianggap apa? Mabni. Tidak dianggap nasab. Kenapa? Karena memang tanwinnya juga enggak ada ya. Mabni fathah, mabni ya, mabni kasroh atau mabni fathah ya. Qra' Mas Frendi. Bismillahirrahmanirrahim. Min nawasikhil ibtida'i lan nafiyati lil jinsi wa hiya mithlu inna fi amaliha fatansibul isma lafdzan aw mahallan fatarfa'ul khabara. Di antara nafasih ibtida adalah la nafiyah lil jinsi. Ya, nawasih yakni merubah. Terus yaitu seperti inna amalannya, fi amaliha di dalam amalannya ya, fi masih termasuk itu ya, amalannya seperti inna ya. Maka ia menasabkan isim secara lafadz atau keadaan posisi dan merafa'kan khobar. Ya ingat ya, secara lafadz atau secara posisi. Jadi di sini kalau disebut ini mahallu isim la, yang disebut mahallu isim la adalah nasab. Mahallu isim la. Terus wa ma'na nafiyati lil jinsi ay nafyul khabari anil jinsi kullihi ala sabilil istigraqi wasyumuli. Dan makna an-nafiyati lil jinsi ada yaitu menafikan khobar dari jenis seluruhnya secara ala sabilin secara istighraq ya dan sumul sama istighraq sumul ini secara keseluruhan gitu aja ya, menafikan khobar dari jenis itu semuanya secara menyeluruh ya, secara menyeluruh. Maksudnya gini, menafikan khobar dari jenis itu. Khobarnya kan fidari. Jadi la di sini menafikan adanya ini, jenis apa ini? Jenis laki-laki ya, jenis laki-laki dari khobar. Ini dia menafikan di dalam rumah itu semua jenis laki-laki, enggak ada ya. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi dia menafikan khobar dari jenis isimnya ini ya. Sebagaimana akan dikasih contoh. Nah, terus fa idza qulta la taliba hadirun. Maka jika engkau mengatakan tidak ada seorang siswa pun, tidak ada murid yang hadir. Faqad nafaital khudura an jami'i afradit tullabi. Maka sungguh engkau telah menafikan kedatangan seluruh, menafikan kehadiran dari semua masing-masing siswa ya, dari semua individu siswa. Jadi menafikan kehadiran, tidak ada satupun yang hadir dari semua individu siswa itu enggak ada yang hadir. Terus fala yasihu an taqula la taliba hadirun bal talibani lianna hadza tanaqudun. Diartikan. Maka tidak sah engkau mengatakan tidak ada satu murid pun yang hadir, bahkan tetapi dua murid. Karena ini bertentangan. Ya, itu enggak boleh ya. Kalau kita mengatakan la taliba hadirun bal talibani,
Kalau kita katakan la talibah hadirun bal talibani enggak boleh. Ya. Tapi kalau kita mengatakan la talibun hadirun bal talibani boleh, ya. Boleh. Kenapa? Karena kalau la talibah gini mabni atas fathah, dia menafikan kehadiran dari semua murid, ya. Menafikan dari jenis murid enggak ada yang hadir. Beda kalau kita mengatakan la talibun hadirun. Kita menafikan kehadiran dari satu murid, bisa jadi dua murid yang hadir. La talibun hadirun bal talibani. Boleh. Tapi kalau la taliba ya sudah enggak boleh, ya. Paham ini? Nah. Itu bedanya nafiyah lil jinsi dan nafiyah lil wahid. Terus bi khilafi la al-amilatu la al-amilati. Bi khilafi la al-amilati amala laisa fa innaha laisat nasan fi nafyil jinsi fahiya tahtamilu nafyul jinsi nafyal jinsi wa tahtamilu nafyal wahidi. Nggih. Berbeda dengan la amalan, dengan la yang beramalan seperti amalan laisa, maka sesungguhnya ia tidaklah menyebutkan secara jelas itu. Menyebutkan secara jelas di dalam menafikan jenis. Maka ia mengandung kemungkinan menafikan jenis. Dan mengandung kemungkinan menafirkan satu. Ya, tapi kemarin dulu Ibnu Hisham mengatakan, ya, la yang beramalan laisa itu khusus pada syair. Ya. La rajulun alal ardi bagian, seperti itu. Itu Ibnu Hisham mengatakan khusus pada syair. Jadi la yang beramalan, apa amalan laisa? Amalan laisa seperti amalannya kana, ya, seperti kana. Misalnya la syai'un alal ardi bagian. La syai'un alal ardi bagian. Ini la beramalan laisa, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya, ya. Khobarnya nasab seperti laisa dan seperti kana. Beda kalau ini la nafiyah lil jinsi, sebaliknya, ya. La rajula hadirun, ya. La rajula la talibah hadirun. Talibah nasab isim la. Kemudian hadirun rofa khobar la nafil. Beda dengan la ini, sebaliknya syai'un isim la rofa, bagian khobar la nasab. Tapi Ibnu Hisham mengatakan khusus pada syair. Ini la beramalan laisa. Kalau ini la nafiyah lil jinsi, ya. Maka la yang beramalan laisa itu mengandung kemungkinan menafikan jenis, dan mengandung kemungkinan juga menafikan satu, ya. Iqra Mas Aris. Fa'in qadartaha nafiyatan lil wahidi sahha antakula la talibun hadiron bal talibani. Ini amalan laisa, ya. Maka jika engkau tetapkan dia sebagai nafi untuk satu, maka bisa engkau mengatakan tidak ada siswa yang hadir, satu siswa yang hadir, tapi dua siswa. Ya, ini lihat beda dengan la yang ini, ya, la yang pada bab ini. Karena isim la di sini rofa, la talibun, khobarnya malah nasab, la talibun hadiron. Ini la yang beramalan laisa, ya. Tapi kalau la nafiyah lil jinsi sebagaimana tadi, yaitu la talibah hadirun. Paham, ya? Nah, terus
Wa in qadartaha nafiyatan lil jinsi lam yajuz dalika. Maka dan jika engkau tetapkan dia sebagai nafiyah lil jinsi, maka tidak boleh hal itu. Ya, tidak boleh bal tolibani enggak boleh, tapi la toliba hadir, la toliba hadirun. Bisa dibedakan ya? Saya ulangi. Antara la nafiyah lil jinsi dan la nafiyah lil wahid. Ya, bedanya itu. Istilah la an-nafiyah, ya bentuknya ya sama, la lil jinsi, menafikan jenis, dan la an-nafiyah lil wahid. La nafiyah lil wahid hanya menafikan satu, tidak satu siswa yang hadir, tidak satu siswa yang hadir, mengandung kemungkinan memang nggak ada yang hadir, tapi mengandung kemungkinan yang hadir lebih dari satu. Ini nafiyah lil wahid. Kalau nafiyah lil jinsi tidak ada siswa yang hadir, tidak pula satu, tidak pula lebih dari satu, memang nggak ada. Paham ya? La nafiyah lil jinsi, la nafiyah. Amalannya beda, berbanding terbalik ya. Nafiyah lil jinsi isimnya nasab, khobarnya rofa. Nafiyah lil wahid isimnya rofa, khobarnya nasab ya, seperti laisa, seperti kana. Ya, terus Wa hadza in kana al ismu mufradan wa in fa in kana musanna au jam'an fal ihtimalu maujudun fihima ma'an. Dan ini apabila isimnya mufrad dan ini apabila isimnya mufrad, ini keterangan di atas tadi kalau isimnya mufrad, yakni isim la. Dan jika isimnya musanna atau jamak maka mengandung kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada pada keduanya secara bersamaan. Ya, secara bersamaan ya. Kemungkinan nafiyah lil wahid, kemudian nafiyah lil jinsi. Nah, nahwu la akila ini mutasyatimani. Contoh, tidak ada dua orang yang berakal yang saling mencaci. Ya, saling mencaci. La mujiddina matmumuna. Tidak ada orang yang rajin itu dicela. Ya, ini nafiyah lil jinsi. Kenapa kita katakan nafiyah lil jinsi? Karena isimnya nasab, ya, paham? Karena isimnya nasab. La nafiyah lil jinsi isimnya nasab. Akila ini kan nasab. Mujiddina kan nasab, ya, nasabnya dengan ya. Berbeda kalau contoh setelahnya. Nahwu la akilani mutasyatimaini. Nah, ini kebalik, isimnya yang rofa, khobarnya yang nasab. Dan contoh, tidak ada dua orang berakal saling mencaci. Ya. La mujidduna matmumina. Tidak ada orang yang rajin itu dibenci. Ya, tercela, Mas. Oh, tercela. Tidak ada orang-orang yang rajin itu tercela. Terus fa fi hadza ihtimalu ihtimalu, betul. Fa fi hadza ihtimalu nafil hukmi anil jinsi kullihi. Dan maka di dalam hal ini ada kemungkinan menafikan ketentuan dari jenis seluruhnya. Ya, tidak ada dua orang berakal itu yang saling mencela. Ini menafikan dua jenis semuanya, enggak ada dua orang berakal saling mencela. Terus au nafi qaidit tasniyati faqat au qaidit jam'i faqat. Ya. Atau menafikan ketentuan musanna saja atau ketentuan jamak saja. Ya, kalau menafikan ketentuan musanna saja berarti bisa 1, bisa 3, bisa 4, bisa lebih. Kalau menafikan ketentuan jamak saja berarti bisa 1, bisa 2. Nah, ya begitu. Qira' Mas Andika. Wa tusamma la an-nafiyatu li jinsi la tabri'ata itu nasab ya. Wa tusamma la di sini naibul fa'il, posisi rofa. Kemudian la yang kedua itu la tabri'ah itu nasab sebagai maf'ul.
la tabri'ata, la nafiyatu lil jinsi ya. Terus la tabriati li tabri'ati. li tabriati afrodil jinsi anil hukmil khobari Nggih. wa hiya tahtasu bi hadhihi tasamiyati Tasmiyati. Li kuwati dilalatiha dalalatiha. ala nafyi al muakadi aksaru min ghairiha min adawatin nafyil Ukhra. Nggih. Dan dinamakan Dan kebalik, la nafiyah lil jinsi dinamakan la nafiyah lil jinsi dinamakan juga la tabri'ah. Karena mana tabri'ah? Melepaskan ya. Karena dia melepaskan individu jenis dari hukum khobar. Ya, dari ketentuan khobar. Jadi dia melepaskan yakni menghilangkan ya individu jenis dari ketentuan khobar. Ketentuan khobar misalnya hadir. Ketentuan khobar misalnya apa? Hadir. La nafiyal jinsi itu menafikan. Misalnya dia mengatakan la toliba hadirun. Jadi menafikan semua jenis siswa dinafikan dari kehadiran ya, dari kehadiran. Ini enggak ada yang hadir. Misalnya la rojula filmal abi misalnya. Khobarnya filmal abi. Dia menafikan semua laki-laki pokoknya enggak ada yang ada di lapangan. Tapi beda kalau la nafiyah lil wahid. Tidak satu laki-laki di lapangan, bisa jadi lebih dari satu. Terus dan dia dikhususkan dan dia memiliki kekhususan dengan nama-nama ini ya, yakni nafiyah lil jinsi atau tabri'ah untuk taklil karena penguatan karena kuatnya penunjukannya kepada menafikan atas nafi yang dikuatkan lebih kuat dari aksaru min ghairiha itu melebihi selainnya dari menunjukkan penafikan yang lainnya dari adat-adat nafi yang lain ya. Artinya la nafiyah lil jinsi itu paling kuat di dalam menafikan jenis itu ya, disebut la tabri'ah karena dia yang paling kuat di dalam menghilangkan atau menafikan jenis dari khobar tersebut ya. Terus syurutuha waqad dzakara Ibnu Hisyamin li'amaliha syartaini. Dan Ibnu Hisyam telah menyebutkan amalannya ada dua syarat. Ya, untuk amalannya itu ada dua syarat. Al-awwalu ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Fala ta'malu fil ma'rifati. Fa in dakhalat ala ma'rifati fa in dakhalat ala ma'rifata wajaba takroriha. Nah, takroru fa'il dari wajaba takroruha. Nahwu la khalidun fil masjidi wala hisyamun. Yang pertama bahwa isimnya dan khobarnya kedua-duanya dalam keadaan nakiroh ya. Jadi la nafiyal jinsi isimnya maupun khobarnya nakiroh. Jar majrur termasuk dianggap nakiroh ya. Nah, terus dan tidak beramalan pada keadaan ma'rifah. Pada ma'rifah Mas. Pada ma'rifah. Ya, dia tidak beramalan pada isim yang ma'rifah. Terus maka
jika masuk padanya ma'rifah, masuk kepada ma'rifah wajib untuk mengulangnya. Ya, la-nya diulang. Kalau masuk pada ma'rifah wajib diulang. Contoh, Khalid tidak berada di tidak Khalid di masjid. Tidak Khalid di masjid dan tidak Hisham. Ya, ini la-nya diulang. Kenapa? Karena masuk pada ma'rifah. Syarat pertama, la nafiyah lil jins ini beramalan seperti amalannya inna adalah isimnya maupun khobarnya itu harus nakiroh. Tidak boleh ma'rifah. Sani, syarat yang kedua, Iqra Mas Bayu. Atsani ayakunal ismu Muqaddaman au wal khobaru muakharon. Nggih. Yang kedua berupa isimnya itu di awal. Yang kedua isimnya di awal dan khobarnya di akhir. Ya, maksudnya di awal itu setelah la ya. Sebelum khobarnya. Terus fa in taqaddamal khobaru batala amaluha. Nggih. Dan telah maka jika khobarnya di depan tidak batalah amalnya. Ya, kalau khobarnya di depan batal amalnya. Wa wajaba takraruha. Nahwu la fil ma'hadi tulabun wala mudarrisuna. Nggih. Contoh dan wajib mengulangnya ya, terus dan wajib mengulangnya. Contoh di ma'had tidak ada murid-murid dan tidak ada kepala sekolah. Hah? Guru-guru. Ya, kalau ini kan khobarnya di awal ya. La fil ma'hadi. Fil ma'hadi adalah khobar karena jar majrur. La fil ma'hadi tulabun. Ini enggak boleh tulaba. Kenapa? Karena khobarnya di depan, isimnya di belakang ya. Ini amalannya batal dan wajib diulang. Amalannya batal, ini tetap rofa sebagai mubtada, fil ma'had sebagai khobar, dan harus diulang. La fil ma'hadi tulabun wala mudarrisuna. Tidak boleh wala mudarrisina ya. Nah, ini maksudnya kalau khobarnya di depan, isimnya di belakang, ini amalannya batal, sehingga ini tetap menjadi mubtada, ini tetap khobar ya. Dan wajib diulang, harus diulang. Nah, terus wa minhu qauluhu ta'ala la fiha wailun wala hum anha yunzafun. Dan diantaranya perkataan Allah Ta'ala tidak ada padanya zat yang memabukkan dan tidak pula mereka mabuk karenanya. Terkadang an itu artinya terkadang menunjukkan sebab ya. Terkadang an itu menunjukkan sebab. Misalnya farartu minhu an kurhin. Aku lari darinya karena benci. An terkadang menunjukkan sebab. Anha di sini an khomer. Khomer itu isim mu'anas ya. Ini tentang khomer di surga. La fiha gaulun. Tidak ada padanya ini khomer di surga itu gaulun, zat yang memabukkan. Walahum anha yunzafun, dan tidaklah mereka, yakni penghuni surga yang minum khomer itu, anha karena khomer itu yunzafun, dibuat mabuk ya. Jadi di surga orang minum khomer, bahkan ada sungai dari khomer. Wa anharu min khamri ladzatil lisyaribin ya. Tapi di dunia khomer haram, bahkan dosa besar. Terus fa la nafiyatun
mulghatun fiha khabarun muqaddamun waulun mubtada'un muakhkharun nggih wala al wawu atifatun wala muakkidatun lin nafyi hum mubtada'un yunzafuna wa yunzafuna fi'lun mudhari'un wal wawu naibu fa'ilin wal jumlatu khobarun la ya. Ini Syekh mengi'rab ayat ini. La fiha gaulun. La adalah nafiyah yang mulghah yakni tidak beramalan. Fiha khobar muqaddam, tetap khobar ya, bukan khobar la tapi khobar. Karena la sudah enggak beramalan lagi. Gaulun mubtada muakhar, ya, namanya masih mubtada bukan isim la karena la enggak beramalan. Kemudian wala hum anha yunzafun, wala wawu atifah, wawu huruf ataf. La-nya muakkidah lin nafyi, menguatkan nafi, ya, menguatkan nafi. Hum mubtada, ya, namanya tetap mubtada, bukan isim la, karena la enggak jadi beramalan. Yunzafun fi'il mudhari', wawunya pada yunzafun, wawu ya, adalah naibul fa'il. Dan jumlah yunzafun adalah khobar la ya. Yunzafun adalah khobar la. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada salatil isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita lanjutkan fi safhati sadisah wal khamsin ba'dal mi'ah, halaman 156. Tadi disebutkan bahwa mana ini temannya? Sebutkan bahwa syarat beramalannya la an-nafiyah lil jinsi ada kam syarton? Ada dua ya, syartoni. Yang pertama, al-awal ayakuna ismuha wa khobaruha nakirataini, yaitu isimnya dan juga khobarnya adalah nakirah ya. Tidak beramalan pada ma'rifah. Kalau masuk pada ma'rifah maka batal amalannya dan harus diulang dua kali. Misalnya kita katakan la zaidun fil fasli wala hisyamun. Tidak ada Zaid di kelas dan tidak ada pula Hisham ya. Itu syarat yang pertama, isimnya atau isimnya dan khobarnya harus nakirah. Dan yang kedua adalah isimnya lebih dahulu daripada khobarnya. Ini syarat yang kedua, yakni isim la nyambung dengan la ya. Misalnya la taliba fil fasli ya. Tapi kalau dibalik khobarnya di awal la fil fasli talibun ya, batal amalnya. Kalau batal amalnya harus diulang kalau diinginkan seperti itu. Paham ya? Syaratnya dua, isimnya dan khobarnya harus nakirah, dan syarat yang kedua isimnya bersambung dengan la ya, yakni isimnya di depan, khobarnya di belakang. Selanjutnya sekarang fasalnya adalah halatu ismillah, keadaan isim la. Jadi isim la ini ada tiga. Yang pertama mufrad, yang kedua adalah mudhof, dan yang ketiga adalah seperti mudhof.
Yang dimaksud mufrad di sini adalah bukan mudhof dan tidak pula seperti mudhof. Iqra Mas Friendly. Wa idas taufat. Wa idza stawfat syurutu amaliha fala yakhlu ismuha min thalathi halatin. Dan apabila terpenuhi syarat-syarat amalannya, maka tidak lepas isimnya dari 3 keadaan. Al-awwal ayyakuna mufradan, ay kalimatan wahidatan. Yang pertama, ia berupa mufrad, yakni satu kata. Ya, terkadang mufrad itu artinya satu kata ya, bukan mufrad yang bermakna menunjukkan tunggal. Itu juga mufrad, tapi mufrad di sini adalah satu kata. Wal mufradu huna ma laisa bimudhafin wala syabihun wala syabihin bil mudhafi. Maka mufrad di sini adalah apa yang tidak mudhof, dan tidak serupa dengan mudhof. Ya, ini apa ya? Bi-nya itu adalah tambahan ya. Tambahan pada khobar laisa dikasih bi kan lumrah ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, alaisallahu bi kafin abdah ya. Nggih. Terus fayadkhulu fihi al-mufradu nahwu la surura daimun. Maka masuk dalamnya mufrad. Jadi masuk dalam mufrad yang nomor 1 ini mufrad yang artinya tunggal. Nah, kalau mufrad yang nomor 1 ini maksudnya yang bukan mudhof, dan masuk di dalam mufrad yang bukan mudhof itu adalah mufrad yang artinya tunggal, masuk pula jamak taksir ya, masuk pula musanna, jamak mudzakkar. Terus contoh, tidaklah kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan, kesenangan senantiasa yang langgeng. Ya, tidak ada kesenangan yang langgeng. Wa jam'u taksiri, ya, masuk padanya juga jamak taksir. Nahwu la kawakiba tali'atun. Dan jamak taksir contoh, tidak ada bintang-bintang yang muncul. Ya, masuk dalam nomor 1 ini adalah jamak taksir juga, dianggap mufrad. Maksudnya mufrad yang bukan mudhof, bukan mufrad yang bermakna menunjukkan satu. Kalau mufrad yang menunjukkan satu tadi yaitu la surura daimun. Terus wal musanna nahwu la dzidzaini mujtami'ani. Dan musanna contoh, tidak ada 2 kebalikan yang terkumpul. Ya, tidak ada 2 hal yang bertentangan itu berkumpul. Ini masuk dalam mufrad dalam artian tidak mudhof ya, meskipun musanna tapi masuk dalam mufrad yang artinya tidak mudhof. Terus wa jam'ul mudzakkaris salimu nahwu la mutanafisina fil khairi daimuna. Nadimuna. Nah. Dan jamak mudzakkar salim contoh, tidak ada orang-orang yang bersaing dalam kebaikan menyesal. Ya, tidaklah orang-orang yang bersaing dalam kebaikan itu menyesal. Terus wama jumi'a bi alifin wa ta'in nahwu la mutabarrijatin mutaharrimatun. Muhtarimatun atau muhtaromatun? Muhtaromat saja ya. Ya, dan apa yang dijamak dengan alif dan ta contoh, jadi jamak muannas salim. Tidak ada wanita-wanita yang bertabarut yang
dihormati. Ya, yang dihormati atau dimuliakan. Nah, ini isim dari la, kalau terpenuhi syarat tadi, isim la bisa mufrad ya. Mufrad maksudnya yang bukan mudhof. Bagaimana ketentuannya kalau isim la itu bukan mudhof? 6. Iqra Mas Aris. Wa hukmul ismi. Wa hukmul ismi fi hadhil hali annahu yubna ala ma kana yansibu bihi. Yunsabu bihi. Dan ketentuan isim pada keadaan ini bahwasanya dia mabni di atas apa yang dinasobkan, yang menasobkannya. Dia mabni di atas apa yang dia nasab dengannya. Apa yang dia nasab dengannya. Paham ya? Sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi ya. Kalau itu isim mufrad dalam makna tunggal, mabni atas fathah. Isim la mabni atas fathah. Kalau jama' mudzakkar mabni atas ya, ya. Isim musanna mabni atas ya. Selama ini bukan mudhof ya. Isim la yang bukan mudhof itu tidak disebut nasab, tapi mabni. Mabni atas apa? Mabni atas nasabnya. Paham? Mabni atas nasabnya. Beda dengan nasab loh ya. Misalnya gini. Inna bentar. Inna taliban jadidan fil fasli. Sesungguhnya murid baru itu di kelas. Kalau ini nasab fathah ya. Nasab fathah. Tapi kalau la kan enggak seperti itu. Dia enggak akan tanwin ya. La nafil jinsi, la taliba jadida atau jadidan fil fasli. Nah, ini kan taliba, bukan taliban ya. Kali ini disebut nasab, kali ini mabni atas fathah. Paham? Ya sama-sama fathah, tapi ini kan tanwin, ini enggak. Nggih. Ketentuannya berarti dia dinasabkan mabni atas nasabnya ya. 6. Terus fal mafradu wa jam'ut taksiri yubnayani alal fathi. Maka mufrad dan jama' taksir keduanya mabni di atas fathah. Wal musanna wa jam'ul mudzakkari salimu yubnayani alal ya'i. Dan musanna dan jamak mudzakkar salim keduanya mabni di atas ya. Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'in yubna alal kasri biduni tanwini ala qaulil jumhuri. Dan tidak dijamak dengan alif dan Dan apa yang dijamak? Apa yang dijamak dengan alif dan ta? Apa maksudnya? Biasa kita sebut jamak muannats salim ya. Majum' ini di sini pensarah memberi termasuk Ibnu Hisham, termasuk Ibnu Malik tidak menyebutnya jamak muannats salim, tapi menyebutnya majumi'a bi alifin wa ta'in, yang dijamak dengan alif dan ta. Ya maksudnya jamak muannats salim itu kalau di kita ya. Kalau biasa kita sebut. Maka dimabnikan di atas kasrah tanpa tanwin. Menurut pendapat jumhur. Ya, itu ada catatan kaki nomor 1, undur syarah Ibnu Aqil. Lihat syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil termasuk yang paling terkenal dari syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ma'ruf. Bi ta'liqi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, dengan taklik komentar dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Syekh Muhammad ya, Muhyiddin Abdul Hamid termasuk ulama kontemporer. Beliau takhusus dalam ilmu bahasa, banyak mentahqiq kitab-kitab terdahulu ya. Memang tidak banyak mengarang, tapi beliau lebih suka mentahqiq dan memudahkan. Jadi memudahkan kitab-kitab ulama terdahulu untuk dicetak dan memberikan keterangan begitu ringkas untuk para penuntut ilmu bahasa ya. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah Tuhfatus Saniyah. Anda tahu Tuhfatus Saniyah?
Tuhfatus Saniyah syarah Muqaddimah Jurumiyah ya. Saya Muhyiddin ya banyak mentahqiq, termasuk tahqiq itu apa ya? Atau tahu tahqiq ya? Tahqiq itu misalnya ulama datang ke perpustakaan manuskrip ulama terdahulu kan, kantum tahu kan bentuk tulisannya kayak apa? Kamu bisa baca? Tidak bisa ya. Yang mentahqiq ya, apa ya? Merubah begitu ya, merubah. Dari tulisan tangan seperti itu ke tulisan yang siap cetak gini, itu namanya tahqiq ya. Bukan hanya menulis gini aja, tapi memastikan, membandingkan antara manuskrip satu dengan manuskrip lainnya. Ternyata begini ya. Kalau kita suruh baca langsung itu ya nggak bisa ya, orang kulino gitu ya. Tapi ulama yang takhusus mentahqiq, ahli tahqiq. 6. Syekh Muhyiddin Abdul Hamid jazahullahu khairan. Banyak taklik-takliknya dalam kitab-kitab nahwu, kitab bahasa ya. Termasuk beliau menulis kitab Tuhfatus Saniyah syarah Ajurumiyah ya. Tanpa tanwin menurut jumhur. Jadi la muslimati, la mutabarrijati. Nah, terus li'anal kasroh wal aslu fi hadzal jam'i, karena bahwasanya kasroh adalah asal dari jamak ini. Ya, jamak ini nasabnya dengan kasroh, sehingga mabninya ketika menjadi isim la adalah dengan kasroh. Terus wa yajuzu bina'uhu alal fathi kama zakarul musannifu rahimahullah, dan boleh memabnikannya di atas fathah sebagaimana telah disebutkan musannif rahimahullah. Ya, dalam matan tadi yang kita baca ya, wa alaihi au alal kasri fi nahwi la muslimati, boleh mabni atas fathah, boleh mabni atas kasroh pada jamak muannas salim kalau menjadi isim la. Terus wa minal amsilati, dan diantara contoh-contoh la surura daimun, tidak ada kesenangan yang langgeng. Ini di dunia. La nafiatul lil jinsi tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Yeah. La adalah nafiyah lil jinsi, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Surura ismuha mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin. Yeah. Surur adalah isimnya mabni di atas fathah pada posisi nasab. Ya, ini i'rabnya seperti itu ya, mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Kalau isim la mufrad tidak mudhof. Kalau mudhof nanti akan ada ketentuannya 2 dan 3. Terus daimun khobaruha marfu'un biha. Daimun khobarnya marfu' dengannya. Marfu' ba sababiyah. Marfu' karenanya. Ya, karena la. Khobar la marfu' karena la ya. Yang menjadikan rofa ya la itu. Dan marfu'. Terus wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Ya, dhammah yang nampak. Itu keadaan pertama. Isim la berupa mufrad ai ghairu mudhof. Asani, qra' Mas Andika. Asani ayakunas muha mudhofan ay mukawwanan nggih. Mukawwanan min kalimataini udhifatil ula ila tsaniyati. Ula adalah fa'il ya. Udhifa naibul fa'il. Kata ula naibul fa'il. Nahwu la taliba ilmin mamqutun. Nggih. Yang kedua jika isimnya mudhof, yakni yang terdiri dari 2 kata yang diidhofahkan. Yang pertama diidhofahkan kepada yang kedua. Contoh, tidak ada seorang murid, tidak ada penuntut ilmu yang dicela. Nggih, mamqutun. Salis ayyakuna syabihan bil mudhofi ay mukawwanan min kalimataini lil ula ta'alluqun masdar ta'alluqun bisaniyati ghairul idhofati. Ya, lil ula ta'alluqun adalah mubtada, lil ula khobar ya. Bisanya ghairul idhofati.
Nahwu la asiyan abahu muwafaqun ya. La ishrina dirhaman indi. Ya, contoh ya. La asiyan abahu muwafaqun. Ini serupa dengan mudhof ya, asiyan abahu. Kenapa disebut serupa dengan mudhof? Karena kalau nggak ada ini, dia nggak jelas maknanya, artinya belum sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tapi dia tidak diidhofahkan, tapi butuh kepada lanjutannya ini dalam maknanya. Yeah. Serupa dengan mudhof. Nah, diartikan Mas. Yang ketiga, jika serupa dengan mudhof, yes. yakni isim la serupa dengan mudhof, yaitu yang terdiri dari dua kata. Yang pertama memiliki hubungan. Yang pertama memiliki hubungan dengan yang kedua bukan idhofah. Yakni hubungannya bukan idhofah. Itu disebut serupa dengan mudhof. Karena memiliki hubungan. Yang pertama memiliki hubungan dengan kedua selain mudhof. Contohnya tidaklah ada orang yang durhaka kepada ayahnya. Tidaklah ada orang yang durhaka kepada ayahnya diberi petunjuk. Ya, wafak. Tidaklah 20 dirham aku miliki. Ya. Wa hukmul ismi fi hadzainil halaini annahu yunsabu lafzan. Nahwu la asiyan abahu muwafaqun. Dan hukum ketentuan isim pada dua keadaan ini bahwasanya dinasab anahu yunsabu lafdon ya. Bahwasanya dia dinasab secara lafadznya. Ya, perhatikan ini. Ketentuan isim, mana isim di sini adalah isim la ya. Ketentuan isim la pada dua keadaan ini, yakni keadaan nomor 2 dan ke nomor 3. Yang dua adalah mudhof, yang ketiga adalah syabihun bil mudhof. Itu dia dinasabkan secara lafadz. Yakni memang dia nasab ya. Paham? Beda kalau ini. La toliba ini enggak nasab, mabni atas fathah. Paham? Kalau ini kan nasab. La toliban, inna toliban ya, nasab. Kalau ini ya nasab juga. Loh ini kan tanwin ya kan? La asiyan abahu. Atau misalnya la toliba ilmin ya, mamkutun mukaf. Ini la sama inna sama-sama ya. Inna yo inna toliba ilmin, la yo la toliba ilmin. Beda bandingannya kalau ini inna toliban la toliba. Ini ban ini ba, beda kan? Tapi kalau ini sama, dikasih inna dikasih la yo sama saja toliba. Paham? Sama juga dengan ini ya. Dikasih la yo asian, dikasih inna yo asian. Makanya yang ini dua keadaan ini ya. Dua keadaan ini disebut nasab ya, disebut nasab. Kalau ini kan enggak, mabni atas fathah. Kalau ini nasab dengan fathah, nasab dengan fathah. Nah. Nahwu contoh la asyan abahu muwafaqun, la nafiyah lil jinsi. Asyan isimnya, yakni isimnya la, ismuha, mansubun biha, mansub karena la ya, disebut mansub. Kalau yang nomor 1 tadi mabni, ini disebut mansub. Wa alamatu nasbihi al fathatu dzahiratu, tanda nasabnya adalah fathah dzahirah yang nampak. Wa fa'iluhu, fa'ilnya dhamirun mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Fa'il dari mana ini? Asyan ya. Karena asyan ini adalah isim tapi memiliki makna fi'il. Abahu maf'ulun bihi lismil fa'il.
maf'ul bih untuk isim fa'il. Ini isim fa'il, asyan abahu ya. Ini isim fa'il dan dia butuh kepada maf'ul bih ya, kepada maf'ul bih. Abahu adalah maf'ul bih. Wal hak pada abahu mudhof ilaih. Muwafaqun khobar la. Muwafaqun adalah khobar la. Marfu' tanda rofaknya adalah dhammah zahirah ya, dhammah yang nampak. Nah, paham ini ya tentang keadaan apa? Isim la. Ada yang mabni atas fathah, ada yang nasab dengan fathah ya. Ada yang mabni dengan ya ya. Ada yang mabni dengan kasroh ya. Jadi nasab dengan fathah. Berikutnya qauluhu, perkataan beliau, walaka, dan boleh bagimu fi nahwi pada semisal kalimat la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya dan kekuatan. Fathul awali, memfathah yang pertama. Boleh kamu fathah yang pertama. Kalau kamu memfathah yang pertama, maka ketentuannya wa fisani, dan pada kedua al-fathu wan nasbu war raf'u. Boleh kamu fathah, boleh kamu nasabkan, boleh kamu rofakkan. Paham? Misalnya ya, la haula wala quwata illa billah. Boleh bagi kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu memfathah yang awal. Paham ya? Ini masih kemungkinan pertama. Yang pertama memfathah yang awal. Kalau kita memfathah yang awal, maka yang kedua ini, kalau kita memfathah yang ini ya, ini di fathah. Di fathah maksudnya seperti ini. Kalau kita memfathah yang awal, yang kedua ini boleh tiga kemungkinan. Boleh ya, boleh. Boleh la haula wala quwata. Boleh la haula wala quwatun. Ya. Boleh la haula wala quwatan. Paham? Tiga kemungkinan boleh. Kalau apa? Kita memfathah yang pertama, ya. Jadi kalau kita memfathah yang pertama, yang kedua ini boleh fathah seperti ini, dan itu yang masyhur ya. Boleh juga di tanwin dengan di apa? Di nasab apa? Mabni, yaitu kuwata ya. Boleh kuwata, boleh kuwatan, boleh kuwatun ya. Ini kalau ini di fathah. Lalu bagaimana kalau yang pertama di dhammah? Kemungkinan yang kedua, bahwa yang pertama itu di dhammah, la haulun. La haulun. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini akan disebutkan insyaallah. Kita lihat. Wa fisani, dan pada yang kedua, kalau kamu memfathah yang pertama, boleh al-fathu wan nasbu wal raf'u. Boleh kamu fathah, boleh kamu nasabkan, nasabkan ini dengan tanwin. War raf'u, dan boleh kamu rofakkan. Kasifati ya, seperti sifat fi nahwi pada semisal la rajula dzarifun. La rajula dzarifun. Mana dzarifun? Orang dzarifun. Hah? Pandai. Dzarifun. Ya, pandai, betul. Dzarifun di sini sifat ya. Fi nahwi la rajula dzarifun. Jadi boleh kalau la rajula dzarifun, boleh la rajula dzarifa, boleh la rajula dzarifan. Boleh la rajula dzarifun. Paham? Ini yang pertama, masih kemudian yang pertama. Kemudian saya mengatakan Ibnu Hisham wa raf'uhu, dan boleh engkau merofaknya, yakni merofak yang pertama. Fayam taniun nasbu, maka terlarang nasab pada yang kedua ya. Kalau kamu merofakkan yang pertama la haulun, maka yang kedua tidak boleh dirofak.
Kalau tidak boleh dirofa, berarti bolehnya apa? Nggak boleh di fathah boleh ya. Kalau kamu merofa yang pertama maka terlarang nasab. Nasab nggak boleh. Berarti kalau kita la haulun, yang tidak boleh apa? Nasab. La kuwatan yang nggak boleh. Wala kuwatan. Berarti selain itu boleh. La haulun wala kuwatun. La haulun wala kuwata. Ya, itu masih boleh. Kita lanjutkan. Barangkali nanti ada keterangan tambahan dari pensarah. Fa'ilam tukarror la wa ilam tukar afan wa ilam ya. Ini ketentuan baru lagi. Wa ilam tukarror la, jika la tidak diulang, au fusilat as-sifatu, atau sifatnya itu dipisah, misalnya rajula dorifun tadi, dorifun dipisah dari rajula. Au kanat ghairu mufradatin, atau dia tidak mufrad, imtana al-fathu, maka terlarang di fathah. Kalau terlarang di fathah berarti yang boleh apa? Rofa dan nasab ya, rofa dan nasab. Tahu ya bedanya tadi ya, fathah dengan nasab ya. Kalau fathah, fathah saja, tidak pakai tanwin. Kalau nasab pakai tanwin, karena ini isim nakirah. Oke, halaman berikutnya. Idza takarrarat la ma'an nakirah, jika la itu berulang bersama nakirah, sebagaimana contoh la haula wala quwata. Wa sabaqa saniyata atifun, dan mendahului yang kedua suatu penghubung, seperti ini. La berulang, kemudian la yang kedua didahului oleh atifun, penghubung di wawu ini ya. Paham? Itu maksud perkataan pensarah. Jika la ini kok diulang dan la yang kedua didahului oleh atof ini, huruf atof, penghubung, bagaimana ketentuannya? Beliau mengatakan nahwu la haula wala quwata illa billah jaza fi nakiratil ula wajhan. Boleh pada nakirah yang pertama, pada contoh kita la haula, dua keadaan, dua versi, boleh. Keadaan yang pertama adalah al-bina'u alal fathi, boleh dimabnikan atas fathah, sebagaimana kemungkinannya apa? Versi yang pertama, kemudian yang pertama yang kita tulis di atas itu ada tanda Romawi 1 ya. Li'annahu ismun mufrad kama taqaddam, karena dia isim mufrad sebagaimana penjelasan yang lalu ya, pada isim la. Maka kalau seperti itu fayajuzu fisani salah satu aujuhin, boleh pada yang kedua tiga versi ya. Kalau nakirah yang pertama di fathah ya, mabni atas fathah, maka yang ketiga ini boleh yang kedua ini boleh tiga versi. Boleh kuwata, boleh kuwatun, boleh kuwatan. Nah, krok Mas Imam yang alif ya. Versi pertama. Al bina'u ala fathi wala quwata fatakunu asaniya tu amilatan amala inna ye. Alif tetapnya pada fathah, wala quwata, yakni tetap pada fathah, yakni mabni atas fathah, yaitu menjadi wala quwata. Terus maka yang kedua itu beramalan amalan inna. Paham maksudnya? Saya sebutkan kalau tidak paham lihat ini. Tadi kita katakan kalau ini di fathah, yang kedua ini boleh tiga versi ya kan. Versi pertama dia di fathah juga. Bagaimana penjelasannya kalau ini di fathah? Penjelasannya kalau ini di fathah berarti la yang kedua ini ya sama, beramalan seperti amalannya inna. Paham? Nah, kalau ini di fathah berarti la ini beramalan sebagaimana ini juga beramalan. Paham itu ya? Nah, terus yang kedua ba anasbu wala quwatan
atfan ala mahalli ismi la wa takunu tsaniyatu zaidatan lit tauqidi wa hadza dha'ifun li anna fihi nasbal mufradi wa haqquhu al bina'u ya. Nasab wala kuwatan ya, dinasab. Kalau dinasab berarti pakai tanwin karena nakirah ya, kuwatan. Itu versi yang kedua. Nah, kita tulis di sini versi kedua, kuwatan. Tapi ini versi paling lemah menurut saya. Tapi boleh ya. Ya. Terus sebagai atof pada posisi atof kepada posisi isim la. Atof kepada posisi isim la. Dan yang kedua berupa tambahan untuk taukid, dan ini lemah karena padanya menasab mufrad dan haknya adalah mabni. Ya, perhatikan saya sebutkan. Kalau kita baca kuwatan, bagaimana penjelasannya? Syekh mengatakan wala kuwatan atofan ala mahalli ismila, atof kepada mahalnya isim la ini. Isim la yang pertama ini mahalnya adalah nasab. Paham? Mahalnya nasab. Maka yang ini atof ke sini, atof kepada haula atau mahalla, sehingga dia di nasab. Nasabnya tentu dengan tanwin karena nakirah ya, fatkaten, kuwatan begitu. Paham? Beda ya kalau yang ini, kalau tadi di kuwata, bagaimana penjelasannya kuwata? Yaitu la ini beramalan sebagaimana la ini beramalan. Paham? Kalau ini kuwatan, tanwin, maka la ini tidak beramalan, tapi dia atof kepada posisi haula. Posisi haula nasab, maka dia nasab, dan ini nasabnya dengan fatkatain ya. Wa takunu saniyah zaidatan li taukid. Dan yang kedua, maksudnya yang kedua adalah la yang kedua. La yang kedua hanya menjadi tambahan untuk taukid, yakni tambahan penguat nafi. Paham ya? Nah, kalau versi pertama la ini beramalan, kalau versi kedua la ini tidak beramalan, hanya sebagai tambahan ya, la tambahan untuk taukid. Kemudian saya mengatakan wahada dhaifun, dan ini versi yang lemah, tapi boleh. Kenapa lemah? Li'anna fihi nasbal mufradi, karena di dalamnya, dalam versi ini adalah menasab mufrad, yakni mufrad yang menjadi isim la. Wa haqquhu al bina, sedangkan haknya itu isim la kalau mufrad adalah mabni. Versi yang ketiga, Iqra Mas. Jim ar-raf'u wala quwatun atfan ala mahalli ismi la wasmiha. Perhatikan, itu kata ismi sebelum la yang versi jim ini dilingkari saja, itu tidak apa, kurang tepat, tidak ada, dianggap tidak ada ya. Jadi kata ismi sebelum la itu dianggap tidak ada pada versi yang jim. Saya bacakan ya. Jim ar-raf'u. Raf'u berarti wala kuwatun. Kenapa dibaca wala kuwatun? Atfan ala mahalli ismila wasmiha. Isimnya double ya kan? Ismi sebelum la itu dilingkari saja, dianggap tidak ada ya. Berarti yang benar adalah atfan ala mahallila wasmiha ya. Paham? Paham ya, itu kelebihan saja. Wa takunu saniyatu zaidatan au amilatan amala laisa au mubtadaun wala mulghatun. Nah, keterangan sekarang. Kalau ini kita baca rofa wala kuwatun gitu ya, kuwatun. Maka bagaimana ketentuannya?
Saya ulangi, kalau versi pertama ini dibaca la quwata wala la haula wala quwata, maka la ini beramalan, ya kan? Sebagaimana la ini beramalan. Kalau dibaca kuwatan, maka berarti kuwatan ini ataf kepada mahalnya isim la. Mahalnya isim la nasab, maka ini juga nasab, dan ini dengan tanwin. Ini tidak beramalan. Kalau dibaca kuwatun, ya, kalau dibaca kuwatun, bagaimana penjelasannya? Ataf kepada la dan isim la. Kalau tadi ataf kepada mahalnya isim la, sekarang ataf kepada dua-duanya, mahal la dan isimnya. Sekarang ya, sebelum ada la, misalnya ya, sebelum ada la, ini kan tolibun. Sebelum ada la, tolibun. Tolibun ini apa i'rabnya? Hah? Rofa ya kan? Rofa. Sehingga la dan isim la ini mahalnya rofa. Kalau isim la saja mahalnya nasab, paham? Kalau la dan isim la semua itu mahalnya rofa, sehingga kuwatun ini ataf kepada ini yang mahal rofa itu. Nah, kemungkinan ada versi seperti itu ya. Maka dia ataf kepada mahal la dan isimnya sekaligus ada pada posisi rofa. Wa takunu saniyatu zaidatan, dan la yang kedua ini menjadi zaidah saja, tambahan saja ya. Nah, atau la yang kedua ini bukan zaidah, dan ini bukan ataf ke sini, tapi kemungkinan lain yaitu amilatan amala laisa, atau la yang kedua ini dianggap beramalan seperti amalannya laisa, maka dia amalan laisa kan merofakkan isimnya ya. La kuwatun. Apalagi ini mubtadaun, atau dianggap mubtada. Kuwatun dianggap mubtada, wala mulghatun, dan la ini mulghah, dikesampingkan ya. Jadi kalau dhammah malah ada 3 penjelasan ya. Mungkin ataf kepada la dan mahal la dan isim la. Mungkin la yang ini dianggap beramalan seperti amalan laisa. Mungkin dia dianggap mubtada, dan la ini dianggap tidak ada amalannya. Paham? Nah, yaitu kalau kita menasabkan yang pertama. Bagaimana nanti kalau merofakkan yang pertama? Ada lagi kemungkinannya. Qra' Mas Frendi. Al-wajhu tsani fi nakiratil ula ar-raf'u. Tsani al-wajhu tsani fi nakiratil ula ar-raf'u la haulun. Ya. Alal ibtida'i. Au ala annala amilatun amala laisa. Fayajuzu fi tsani ar-raf'u wal bina'u alal fathi. Wala yajusun nasbu li'annahu innama jaza fil wajhil awwali liimkanil adfi ala mahalli ismila wa huna laisat binasibatin fayaskutun nasbu walihadza qala wa raf'uhu fayamtani'un an nasbu ay yajuzu raf'ul awwali wa idza rafa'atahu imtina'a nasbu tsani. Imtana'a nasbu tsani. Yang kedua, dari sisi yang kedua dalam nakirah yang pertama rofa la haulun. Ya, sini sekarang versi yang kedua. Kita rofa yang pertama la haulun. Nah, terus atas ketentuan mubtada atau atas ketentuan bahwasanya la amilnya la beramalan amalan laisa. Ya, penjelasannya kalau haulun ini berarti dianggap mubtada atau dianggap la beramalan seperti amalan laisa. Kalau dinasab seperti ini la haula, berarti la ini beramalan seperti amalannya inna ya. Nah, terus kalau versi yang kedua la haulun, bagaimana dengan la yang kedua ini? Ya, lanjut. Maka boleh
pada yang kedua di rofa dan di nasab, di mabni atas fathah. Ya, kalau ini di rofa, maka yang kedua ini boleh cuma dua versi saja. Ya. Yaitu apa? Di situ rofa la haulun wala quwatun. Dan boleh versi yang kedua apa? Kuwata, ya, kuwata. Boleh kuwata. Dan tidak boleh menasab. Tidak boleh nasab kuwatan, enggak boleh, ya, tidak boleh nasab kuwatan. Nah, terus karena sesungguhnya apa yang membolehkan, sesungguhnya hanyalah dia boleh pada versi yang pertama. Sesungguhnya hanyalah boleh pada versi yang pertama. Paham maksudnya? Maksudnya pada versi yang pertama tadi boleh kuwatan, yaitu yang haulanya di fathah. Tapi yang versi kedua ini ketika haulunnya di dhammah, dia enggak boleh kuwatan. Ya, bolehnya adalah kuwatun atau kuwata. Ya, terus karena memungkinkan ataf atas kata posisi isim la. Ya, ini tadi kalau kuwatan kan atofnya ke posisi isim la. Sekarang kan nggak mungkin karena isim la ini tidak nasab, jadi dia tidak boleh atof kepada nasab. Nah, maksudnya seperti itu. Terus paham apa enggak ini? Dan di sini tidaklah dengan la. Dan di sini dia tidak menasabkan. Dan di sini ia tidak menasabkan. Ya, ingat ya, itu bi itu tambahan untuk khobar laisa ya. Jadi di sini la tidak menasabkan sehingga tidak boleh ini kuwatan diatofkan kepada nasab. Enggak boleh. Ya, tidak boleh kuwatan. Terus maka gugurlah nasab. Ya, gugurlah versi nasab kuwatan yang ada di sisi pertama. Kalau di sini gugur udah enggak boleh. Ya, terus. Dan oleh karena ini Ibnu Hisham mengatakan dan merofaknya maka terlarang nasab. Ya, boleh engkau merofaknya ini, lalu ini terlarang nasab yang kedua. Paham? Kamu boleh merofakkan yang pertama, tapi konsekuensinya yang kedua ini enggak boleh nasab. Tapi kalau kamu mabnikan ya fathah yang pertama, yang kedua ini boleh nasab, boleh rofa, boleh fathah ya. Ya, terus yakni boleh merofa yang pertama dan apabila engkau merofaknya maka terlarang menasab yang kedua. Ya, terlarang nasab yang kedua ya, seperti itu penjelasannya. Wallahu alam. Oke, kita lanjutkan Iqra Mas Haris. Dan versi yang berdasarkan yang berikutnya. Fa'ilam tatakarrir fa'ilam tatakarror fa'ilam tatakarror la nahwu la mudarrisa wa talibun fil ma'hadi au taliban. Maka jika engkau tidak mengulangi jika tidak berulang la jika tidak berulang la, contoh tidak ada guru sedangkan siswa di dalam ma'had atau taliban. Ya, tidak ada guru dan siswa di ma'had atau boleh kamu talibun, boleh taliban ya. Terus jaza fil ma'tufi talibun an-nasbu atfan ala mahalli ismila wa jaza raf'u atfan ala la ma ismiha kama taqaddama wa imtana'a al-bina'u. Nah, diartikan Mas. Boleh dalam maktuf talibun nasab sebagai ataf kepada posisi isim la, dan boleh rofa sebagai ataf pada la bersama isimnya sebagaimana berlalu dan tercegahnya mabni. Sebagai wamtana'al bina dan terlarang bina. Nah, sekarang pembahasan yang lain ya. Ini tadi la-nya diulang. Sekarang kalau la tidak diulang ya. Kalau la tidak diulang. Jika la tidak berulang seperti la mudarrisa, ini la-nya enggak ada. La mudarrisa, bagaimana dengan ini atofnya ya?
Bagaimana kita baca ini kalau seperti ini? Kalau ini kan jelas tadi ya, sudah dijelaskan hukumnya. La haula wala quwata, la haula wala quwatun, la haula wala quwatan, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata ya. Bagaimana kalau la-nya cuma satu di depan saja tidak berulang? La mudarrisa. Maka yang ini tolib boleh dibaca tolibun, boleh pula toliban. Tapi tidak boleh toliba. Tidak boleh apa? Toliba. Penjelasannya. Jaza fil maktuf tolib an-nasbu. Boleh pada maktufnya yaitu kata tolib nasab. Nasab yakni dengan tanwin ya. Kalau nasab. Kalau disebut fathah itu berarti mabni. Kalau disebut nasab di sini dengan tanwin. Boleh nasab yakni toliban. Atofan ala mahali isimla, atof kepada mahalnya isimla. Mahalnya isimla tadi kita sebutkan yaitu fi mahali nasbi. Sehingga ini pun nasab, toliban. Wajaza rof'u atofan ala la ma'asmiha, dan boleh pula rofa. Kalau rofa atof kepada apa? Atof kepada la dan isimnya. Ya. Mahal la dan isimnya rofa. Mahal isimla saja nasab. Ya, paham? Kama taqaddama sebagaimana yang lalu, wam tana'al bina'u, dan tercegah mabni, enggak boleh la mudarrisa wa taliba, enggak boleh ya. Enggak boleh. Oke. Lanjut ini. Bagus. Ikra Mas. Bentar. Aris tahu baru baca Aris. Lanjut lagi sedikit lagi. Amma idza waqa'a ba'da ismillah na'tun wa in fa innahu yajuzu fihi salah satu aujahin al bina'u 'alal fathi awin nasbi awir raf'i. Ya terus al bina'u awin nasbu harusnya ya. Kalau al bina'u rafa, nasbu rafa. Awin nasbu awir raf'u. Adapun apabila terletak setelah isim la sebuah sifat ya, sifat adalah na'tun adalah fa'il untuk waqa'a, maka sesungguhnya dia boleh pada dalamnya tiga sisi ya, tiga sisi. Ya, ini sifat itu boleh tiga sisi ya. Sifat dari isim la boleh tiga versi ya, yaitu mabni di atas fathah atau nasab atau rofa. Ya, boleh ya. Seperti misalnya tadi la rajula dzarifun. Boleh la rajula dzarifa, boleh la rajula dzarifan. Nah. Terus bisalah sati syurut. Padhalika bisalah sati syurutin. Dan itu ada tiga syarat. Dengan tiga syarat. Al awal ayyakuna an-na'tu mufradan ay laisa mudhafan wala syabihan bihi. Yang pertama dia naat. Pertama naatnya berupa mufrad. Yakni bukan mudhaf dan tidak pula menyerupainya. Asani ayakuna ismula mufradan. Yang kedua isim la berupa mufrad. Salis Allah yafsilu bainan na'ti. Allah yufsola bainan na'tu wal man'uti. Bainan na'ti wal man'uti bifasilin ya. Yang ketiga tidak memisah di antara na'at dan man'ut dengan pemisah. Ya, tidak dipisahkan antara na'at dan man'ut itu dengan suatu pemisah ya. Itu terpenuhi pada contoh yang disebutkan Ibnu Hisham, yaitu la rajula dzarifun. Ini apa? Naatnya mufrad, kemudian isim la mufrad juga, kemudian yang ketiga tidak ada pemisah antara naat dan man'utnya ya. Boleh dzarifun, boleh dzarifan, boleh dzarifa ya. Ikra Mas. Misalul dzalik la mudarrisa muhmilun najihun. Ya, najihun adalah khobarnya ya. Naatnya adalah muhmilun. Fayajuzu fin na'ti muhmilun al bina'u 'alal fathi
litaraqqubihi ma'asmi la wan nasbu mura'atan lima halismi la. Ya, wa nasbu itu ataf kepada bina'u ya. Boleh bina, boleh nasab. Nah, terus warraf'u lima haliha ma'asmiha li'annahuma bimanzilatil mubtada'il marfu'i. Wa hadzal ma'na qawlihi kasifati fi nahwi la rajula dzarifun fasyurutu tustafadu minal misali. Ya. Dan permisalahan itu tidak ada guru yang lalai akan sukses. Ya. Maka boleh pada naat yaitu kata muhmilun mabni atas fathah karena tersusunnya ia bersama isim la. Mabni atas fathah yakni muhmila ya, boleh muhmila. Terus dan boleh nasab mura'atan memperhatikan kepada keadaan isim la, pada posisi isim la. Ya, boleh nasab. Jadi muhmilan ya, la mudarisa muhmilan, boleh nasab karena mahalnya isim la nasab. Terus dan boleh rofa pada posisinya bersama isimnya karena mahalnya yakni la, karena mahal la bersama isim la adalah rofa ya, seperti ini. Mahalnya la dan isim la mahalnya rofa. Kalau mahalnya isim la saja nasab ya. Paham? Saya menerangkan kenapa la dan isimnya itu mahalnya rofa. Karena keduanya melazimkan lala bimanzilati itu apa, seperti kedudukan ya, pada kedudukan. Karena keduanya seperti kedudukan mubtada yang marfu. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan ya. Kalau la toliba sebelum masuk la kan tolibun mubtada. Sebagaimana juga ini la mudarisa mahalnya mubtada juga. Jadi seperti posisi mubtada rofa, ya, mahalnya rofa. Dan ini makna perkataan beliau seperti sifat pada semisal la rajula dzarifun. Ya, seperti sifat hukumnya sama dengan 3 itu tadi ya. Sifat dzarifun hukumnya sama dengan 3 itu. Boleh rofa, boleh nasab, boleh mabni fathah. Maka syarat-syarat ini memberikan la tustafadu yakni apa? Terambil gitu ya Mas ya. Maka syarat-syarat ini terambil dari contoh. Jadi dari contoh yang diberikan Ibnu Hisham, la rajula dzarifun ya. Syaratnya naatnya mufrad, isim la mufrad dan tidak ada pemisah. Ya. Kalau syaratnya enggak terpenuhi bagaimana? Krok Mas Bayu. Fa in takhallafa syartun. Imtana'al bina'u wajaza anas bu au arraf ala tau jihi sabi ki ya. Fa misalu takhallufil awali lamudarisa muhmilut tulabi au muhmilat tulabi najihun lianna na'ta mudhafun ya. Wa misalu takhallufi atsani la tajira mulabisin kadiban au kadhibun najihun lianna isma laisa bimufradin bal
huwa mudhafun. Ya. Wa mislu Wa misalu wa misalu takhallufi asalisu salisi. salisi la taliba fil fasli dhurifun Fun. au dhurifan li'annahu faslun Li'annahu fusila bainal ti wal man'uti. Ya. Fa in takhalafa syartun imtana'al bina. Kalau tidak memenuhi syarat, satu syarat enggak terpenuhi, syaratnya 3, tapi kalau enggak terpenuhi salah satunya, maka tidak boleh mabni, ya, tidak boleh mabni. Tidak boleh mabni itu gini. Yang mabni adalah dzorifa, ada dzorifa, ada dzorifan, ada dzorifun. Yang tidak boleh dzorifa saja kalau syaratnya enggak terpenuhi. Yang lain tetap boleh, ya, yang lain tetap boleh. Boleh nasab, boleh rofa. Dan boleh nasab atau rofa dengan penjelasan yang lalu, ya, ala tauji sabik. Contoh tidak terpenuhi syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah naatnya itu mufrad. Tidak terpenuhi syarat yang pertama. Tidak ada guru yang menyia-nyiakan para murid atau muhmilatul labi, sama-sama boleh, itu berhasil, ya. Ini tidak terpenuhi syarat li'anna na'ta mudhofun, karena naatnya mudhof. Syaratnya naatnya mufrad. Dan contoh tidak terpenuhi syarat yang kedua adalah isim la yang mufrad. Ini tidak terpenuhi, yaitu la tajiro mulabisin kadiban au kadibun najihun, ya. Tidak ada pedagang yang dia itu mulabisin, yang membiasakan, gitu ya. Tidak ada pedagang yang membiasakan dusta akan sukses, ya. Boleh kadiban, boleh kadibun. Karena isim la tidak mufrad tapi mudhof, ya. Syaratnya isim la harus mufrad supaya boleh tiga-tiganya, ya. Kalau tidak terpenuhi syarat boleh 2 saja. Dan contoh tidak terpenuhinya syarat yang ketiga adalah la taliba fil fasli dzorifun, ya. Tidak ada murid di kelas yang cerdas atau yang bijak, au dzorifan. Ini tidak terpenuhi syarat yang ketiga, yaitu karena dipisahkan antara naat dan man'utnya. Allah alam, ya, perinciannya. Jadi kalau naat isim la, begitu ketentuannya, ya, ada syaratnya supaya boleh tiga-tiganya. Begitu juga yang atof. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. 8:30. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.